peradaban sekarang, sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan keadaan sekarang, itu namanya fikih peradaban. Kok harus ada fikih peradaban, tidak sama dengan yang dulu, karena yang sebenarnya fikih peradaban itu mengatur kehidupan hubungan antara muslim dengan muslim, antara warga negara satu dengan yang lain tanpa melihat agama, terus antara manusia dengan manusia tanpa melihat dengan warga negara, masuk antara manusia dengan sama hayawan. Itu masuk seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi seperti Abu Yazid Al-Bastami ketika beliau ada di tanah Hamdan, pergi ke tanah Hamdan memberi kurtum. Kurtum itu pacar, silai wenter, pewarna kain. Setelahnya dia membeli kurtum, terus ada lebihnya dibawa pulang, dan kemudian ternyata sampai di rumah ada 2 semut yang katut yang ikut pada kurtumnya itu. Lalu dia kembali lagi pada tanah Hamdan untuk mengembalikan 2 semut, karena sama binatang, sesama manusia, karena itu binatang yang bernyawa. Nah, kenapa harus dikembalikan? Sebab kalau semut itu tidak dikembalikan, ya kalau tidak dia akan kawin. Kalau dia akan kawin kan ya ditunggu pacarnya. Kalau dia punya orang tua juga ditunggu anaknya. Ditunggu orang tuanya. Kalau punya anak juga akan ditunggu anaknya. Kalau suami istri juga akan ditunggu. Kalau dia istri juga ditunggu suaminya. Nah, di sini kan juga banyak teman, walaupun banyak teman, tapi tidak ada yang kenal. Nah, itu akan gelisah, seperti kamu diletakkan di Nusa Kambangan itu juga banyak orang di sana, tapi kan nggak kenal. Mulanya asafar kitatun minal azab. Wong semut itu dalam menjalin persaudaraannya sangat kuat sekali, sehingga ketika tidak punya kartanu itu tidak bisa masuk pada lengnya, pada tempatnya itu ada dijaga betul ya. Nah, kasihan, kembalikan. Nah, ini bukti daripada kita solidaritas, kita saling membantu sama binatang. Nah, termasuk Syekh Abdullah bin Salah Tasturi ketika ada di tengah hutan, dia tidak menemukan air, lalu dia berdoa kepada Allah, ternyata banyak binatang buas datang dengan membawakan air, semacam itu. Sebenarnya mereka itu kalau didekati itu bisa. Termasuk ada seorang wanita menolong anjing yang kehausan hampir mati, walaupun panitianya itu begenggek. Begenggek itu profesinya salumi, satu lubang lami-lami. Tapi ternyata dengan berbuat baik kepada binatang itu mendapatkan ampunan dosanya yang begitu besar dan akhirnya masuk surga. Semacam ini kita harus selalu berbuat baik juga dengan binatang. Makanya disyaratkan oleh Allah Ta'ala, dan itu sekaligus untuk mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia, antara sesama agama, sesama muslim. Allah Ta'ala mengatakan, faman faradha final hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, dan qurimat alaikum saydul bari ma dumtum huruma. Ini kalau kita masukkan dalam fikih peradaban, ternyata orang ihram itu tidak diperkenankan untuk memburu binatang liar. Kalau binatang jinak silahkan disembelih, nggak masalah. Karena kalau memang binatang itu disiapkan untuk konsumsi seperti bahimatul an'am, ini tidak akan pernah kurangan stok. Kalau kita pikirkan satu kabupaten itu berapa kecamatan, ada 42 kecamatan yang besar.
Setiap kecamatan itu pasti satu hari membeli sapi satu. Berarti kalau gitu satu harinya 42 kecamatan, satu kabupaten 42 sapi yang mati. Nah, kalau satu bulan sudah berapa? Nah, 10 hari saja sudah 400. Nah, kalau satu tahun kan berarti ada 4.000 lebih. Padahal sapi manaknya ini satu tahun hanya satu kali, tapi nggak pernah kekurangan sapi. Kambing juga demikian. Kalau kambing itu, wah kalau nyembelih tidak hanya satu kecamatan, berapa saja itu. Satenya sudah di mana-mana itu, mungkin ada satu hari bisa 10 satu kecamatan. Nah, kalau satu kabupaten berarti 400. Nah, kalau 400 berarti 10 hari sudah 4.000. Nah, kalau 10 hari 4.000, kalau satu tahun, satu bulan berarti 12.000. 12.000 berarti kalau satu tahun berarti ada 15 juta. 1.500.000. Ayo 1.500.000. Tapi nggak pernah kekurangan kambing. Nah, ini nggak pernah kekurangan kambing sama sekali. Tapi namanya kucing yang setiap mana itu ada 6-7, bahkan satu tahun 2 kali 3 kali. Tapi tidak pernah kita banjiran kucing, nggak pernah. Kenapa? Memang tidak boleh dibeleh, akhirnya dihilangkan oleh Allah. Ini kalau kita mau berpikir dengan realistis, tidak logis. Kalau logisnya mestinya kan kebanjiran kucing, nah, kekurangan sapi, kekurangan kambing, tapi kenyataannya tidak. Jadi, nah makanya kalau kita bisa mengamalkan itu, binatang-binatang buah, binatang yang liar dibiarkan seperti burung-burung akan berkicau. Wah, ini akan indah, kehidupan kita indah. Nah, kehidupan kita indah. Kemudian dilarang untuk mengotori lingkungan dalam sesama makhluk. Dalam bab istinja saja kita tidak diperbolehkan untuk kencing di bawah pohon. Itaku la'anani ini termasuk la'anan sopo. Jadi orang dilaknat, yaitu orang yang melakukan laknat adalah orang yang kencing di bawah pohon, kencing di jalan, itu akan dilaknat. Nah, terus juga di dalam hadis dikatakan la yabulanna ahadukum bima'in qalilin, bima'in qalilin wala yaksilanna minhu. Dan jangan kencing pada air yang sedikit. Nah, ini maksudnya apa? Karena mencemarkan air. Nah, yang mencemarkan air berarti mencegah orang lain untuk memanfaatkan. Kalau kita kembangkan berarti termasuk sama dengan mencemarkan, tidak kencing tapi membuang kencing. Nah, termasuk akhirnya dikembangkan membuang sampah di sungai tidak boleh, membuat kotoran sungai tidak boleh. Jangan sungai digunakan untuk membuang teletongnya kebo dan seterusnya. Semacam ini loh, kerusakan alam karena diri kita sendiri. Ini kita itu masuk dalam bagi peradaban. Kemudian di dalam haji itu Allah akan memberikan contoh yang sangat akurat bahwa di sana akan kumpul dengan berbagai macam aliran, tidak hanya seperti aliran di Jakarta, di Indonesia 200-an bahkan lebih dari itu. Sekte-sekte Syiah di sana semuanya ada. Bahkan aliran di Indonesia pun semuanya berleksep datang ke sana. Nah, karena melaksanakan haji, baik itu LDI, baik itu Al-Irsyad, baik itu Ahmadiyah, semuanya bleksek. Tapi dan lebih herannya lagi di sana kumpul antara wanita dan laki-laki, tidak bisa dipisahkan. Kalau di Mekah sholat ya sebelahnya wanita, sebenarnya laki-laki. Nggak bisa untuk dipisahkan sama wanita di sana sama laki-laki di sini, nggak bisa karena rombong-rombongan. Lebih ngerinya lagi, Allah Ta'ala memberi contoh di sana perempuan yang kumpul berbagai macam jenis wanita tidak boleh menutup wajah. Nah, akhirnya bisa kelihatan kecantikannya, kemolekannya, yang berbagai macam, yang meripatnya besar, yang meripatnya kecil. Nah, besar seperti India. Nah, karena melolok terus,
Nah, kemudian apa itu Cina karena banyak tidur akhirnya suntuk. Nah, dan tidak mendapatkan bagian jenggot. Itu kumpul semuanya. Tapi dipesan oleh Allah, faman farada fil hajj fala rafasa. Jangan rafas, main-main wanita, main-main masalah urusan rafas. Jangan. Akhirnya juga aman, enggak ada masalah. Wala rafasa wala fusuq, jangan sampai kita melakukan perbuatan salah. Enggak ada teror macam-macam. Wala jidal, tidak ada perebutan mazhab. Jidal itu lebih Imam Ghazali mengartikan lebih spesifik, diartikan di dalam mempertahankan mazhab atau menampak perebutan kebenarannya mazhab Asobiyah. Nah, di sana tidak ada namanya orang geger di dalam masalah mazhab. Sholatnya berbagai macam terserah. Saya itu sholat di Masjidil Haram itu ada Ka'bahnya di barat, kemudian di timur itu ada undak-undak yang tidak cukup sehingga undak-undaknya itu mencuri ke selatan ke utara. Orang ada yang sholat menghadap ke utara dan sholat menghadap selatan. Tidak ada yang menyalahkan bid'ah haram, gak sah, tidak ada. Yes, silahkanlah menghadap ke sana saja. Mungkin dia juga punya dasar hawali wajhaka satrul Masjidil Haram. Karena dia di dalam Masjidil Haram berarti menghadap kemana saja ya masih sah. Itu kan Masjidil Haram Ka'bah itu kan urusan kamu menurut mazhab kamu, gitu saja kan. Nah di sini kalau kita praktekkan dalam masalah itu di Indonesia yang plural agama, plural beraneka ragam macam aliran, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Laksanakan tugasmu, laksanakan perintahmu sesuai dengan akidahmu. Nanti yang tugasnya yang memperbaiki kiainya masing-masing, no problem, gak ada gegeran, rukun. Makanya belum pernah terekspos jamaah haji bertengkar, gak ada. Tidak ada sama satu dengan yang lain bertengkar, gak ada. Padahal beraneka ragam aliran. Ini bawah. Nah, ini namanya fikih peradaban kalau memang kita semacam itu. Lalu kenapa kita harus mengkaji ulang yang sehingga ada fikih peradaban? Yang dimasuk diantaranya fikih peradaban adalah fikih kebangsaan. Ini juga fikih peradaban. Kenapa? Karena hubungannya masalah ngatur urusan negara, bangsa. Sebab konsep negara, konsep bangsa, konsep dunia, nanti melani fikih peradaban dalam rangka membangun dunia. Ini berubah drastis, tidak seperti zaman dulu. Dan itu juga dikasih contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum ada Islam. Itu ada budaya, ada agama yang sangat kuat, yaitu versi dengan Romawi. Tapi setelahnya buyar Rasulullah waktu itu, Rasulullah tidak bikin negara Islam sehingga bikin uang sendiri, enggak. Uangnya mengikuti dirham, mengikuti dinar, uang mereka. Gak ada dalam Islam tuh bikin negara sendiri sehingga uang sendiri itu tidak ada. Makanya kalau sekarang itu ingin uang dinar, uang dirham, katanya itu uangnya orang Islam, itu orang yang sangat gak ngerti sama sekali itu. Sebelum Islam itu sudah ada dirham, sudah ada dinar, itu dari versi dari Faris, dari Romawi itu lah. Nah itu berarti kalau sekarang itu ada pasar yang menggunakan dengan dirham, menggunakan dengan dinar, itu pengikut orang Kristen, pengikut orang Yahudi, itu jelas melana. Orang Islam tidak punya uang itu. Ini orang yang gak ngerti fikih peradaban yang semacam itu. Nah, perlunya lagi dalam rumusan fikih peradaban bahwa sekarang ini tidak ada daulah Islamiyah, tidak ada. Yang ada daulah qaumiyah, daulah watoniyah. Memang pada zaman sebelum Islam dulu bisa negara satu dengan menyaplok negara yang lain, menjajah dengan membawa senjata, bisa. Makanya seperti Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, itu legal. Sehingga orang Islam sendiri perang dengan orang kafir, berebutan wilayah, yang sehingga ada daulah Islamnya seperti
Syam itu menjadi daulah Islamiyah yang kemudian dikuasai orang Islam, karena dikuasai orang Islam diwakafkan orang Islam, yang sehingga ketika ada orang lain selain Islam masuk di sana ada pajak. Nah ini apa maksudnya itu? Apakah akad mustakman, apa akad zimmi, apa nanti gencatan senjata saja? Nah itu akhirnya ada pajak. Nah, makanya kalau sekarang sudah nggak ada kafir zimmi, kafir harbi, nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada daulah Islamiyah. Nah, inilah perlunya. Nah, sementara di dalam kitab-kitab kalian pakai kitab klasik masih membicarakan kalau zimmi harus dikasih pajak dan lain sebagainya. Itu konsepnya konsep daulah Islamiyah, dan sekarang nggak ada di dunia yang daulah Islamiyah. Mekah pun, Arab pun bukan daulah Islamiyah. Oleh karenanya kalau saudara datang di Mekah, walaupun sama-sama Islamnya, tetap harus bayar pajak. Yaitu ada visa, ada paspor, gitu lalunya. Nah kafir zimmi itu juga gitu, masuk di dalam negara Islam harus ada paspor, harus ada visa. Per tahunnya berapa itu ada, itu namanya pajak, itu jizya semacam itu. Ini perlu dikaji, perlu dirumuskan kembali. Nah, makanya PBNU menyarankan untuk mengembangkan di dalam masalah fikih peradaban agar kita itu kritis, agar kita itu mampu untuk merumuskan ke sana. Sementara ini yang dianggap bisa, yang dianggap ngalim itu orang-orang Arab, sehingga orang-orang Jawa dianggap tidak bisa apa-apa. Padahal pengetahuannya luar biasa, perkembangannya Islamnya pun juga luar biasa. Sebab apa? Dari teman-teman itu kalau di situ dalil dari walaupun tahu Syria, tapi kalau yang bicara orang Arab diterima. Padahal itu juga kadang dalilnya acak-acakan. Tapi kalau yang dalil itu dari orang Jawa itu gak diterima, itu dan ya. Coba Anda bicara dalam mengkaji dalam kitab Syria, ya seperti katakan dalam masalah bank dengan cara muwa'adah dengan janji, itu kan ya lemah sekali itu kannya. Istidlalnya kan ya. Nah, tapi mengikuti seakan-akan orang Arab lebih ngalim daripada kita. Gak bisa semacam itu. Makanya perlu kita punya rumusan sendiri bagi peradaban, betul. Paham gak ini? Ini maksudnya apa itu namanya kita bagi peradaban. Dalam jihad perlu ada kajian lagi bagaimana yang dimaksud dengan jihad. Karena nggak ada sekarang itu jihad dengan pakai jihad agama dengan pakai pedang, itu tidak ada. Jihad sekarang itu bangsa, bukan agama. Seperti kasus di Gaza, Palestina, itu bukan karena antar agama, itu perebutan wilayah. Sehingga orang Gaza sendiri, orang Palestina sendiri yang Kristen banyak, Yahudi sendiri yang Islam juga banyak. Nah, ini yang perlu kita kaji zaman sekarang, perlu adanya peradaban yang semacam itu. Makanya jauh sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Wahab mendirikan negara bangsa, mendirikan Nahdlatul Ulama, terlebih dahulu rumusan negara bangsa. Sehingga di dalam fatwanya beliau, orang Madura, orang Jawa, orang Madura kewajiban untuk menyerang kepada orang penjajah yang kafir, yang non-Islam. Padahal itu negara bangsa. Ini loh. Ini menjadi tugas kalian. Nah, di dalam tugas kalian ini, sekarang itu dalam tahapan kedua. Dalam tahapan kedua itu, dalam tahapan tesis, harus bisa membedakan antara tesis, skripsi, dan disertasi. Kalau dulu ngaji fikih dengan model rumusan syarat rukun dan semuanya, ini modelnya kajiannya masih sebatas skripsi itu mencari kevalitan, mencari dalil-dalil, bukti-bukti yang kuat, syaratnya apa, rukunnya apa, dan seterusnya, dasarnya apa. Itu namanya skripsi.
Contoh kalau tadi saya katakan, validkah di situ larangan untuk kencing di bawah pohon, kencing di tempat-tempat yang biasa dijadikan kumpul, kencing di tempat-tempat yang dari orang, tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk berjemur. Nah, terus berak di tempat yang biasa digunakan berjemur di waktu musim hujan, yang biasa digunakan untuk berteduh di waktu musim kemarau. Nah, ini dilarang. Valid enggak? Dasarnya apa? Nah, ini bagian dari skripsi. Lalu ditingkatkan. Nah, tesis yaitu mengkritisi, bukan ngeritik, bukan kritik itu beda dengan kritis. Kritis itu diteliti. Kenapa kok di situ tidak boleh? Oh, karena ini seperti saya sampaikan, kalau di situ air berarti akan mencemarkan lingkungan, mencemarkan miliknya orang yang pemilikannya orang banyak, tempat mustarokah yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Makanya kalau airmu sendiri di kolam-kolammu sendiri kamu jadikan WC, no problem, nggak ada apa-apa, nggak masuk di dalam kata fimain kolil atau fimain roket, tidak masuk di dalam itu. Makanya di Lirboyo tempat WC-nya juga air, itu nggak masalah, gitu loh ya. Nah, ini kadang-kadang masih mempersalahkan itu. Kalau airnya sendiri bagaimana? Kalau di situ kan di Belumbang biasanya digunakan untuk lele, bagaimana? Itu milikmu sendiri, gak akan dibahas, gitu ya. Jadi yang kadang dari santri itu semacam, karena apa? Dari kajiannya, skripsinya saja belum lulus, belum bisa menyimpulkan dari mana validnya, bagaimana, kalau rasanya bagaimana. Nah, terus setelahnya itu baru tesis itu diteliti, dikritisi. Kenapa dilarang? Mencemarkan milik orang banyak, mengganggu kenyamanan orang. Karena di tempat yang biasa dijadikan tempat berteduh, yang sehingga dia marah kepada kamu. Lah, marah kepada kamu ini berarti orang yang berbuat jelek kepada orang lain, hakikatnya berbuat jelek kepada dirinya, panutannya. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian baru setelahnya kita tahu alasan-alasan ini, dikritisi yang semacam ini, baru nanti tinggal eksekusi mengembangkan. Ini kalau pengembangan ini sudah masuk di dalam disertasi doktor. Berarti akhirnya dilarang membuang sampah di sungai, dilarang mencemarkan, membuang limbah di perkampungan dan sebagainya. Ini tugasnya dokter sudah, karena itu disertasi. Tapi dokter nggak akan pernah bisa tanpa ada kritisi dengan tesis tadi. Nah, ini caranya. Makanya harus ada pedoman, bikin tesis, bikin skripsi, bikin disertasi, ini ada pedomannya. Bagaimana kak semuanya bikin makalah antara tesis dengan disertasi dengan skripsi sama saja. Saya melihat, yes, bagus ya, sudah saya carikan masalah. Yang sebenarnya tesis, tapi ya hanya menjelaskan tentang orientasi yang ada di sana. Ini kita katakan menerjemah kitab-kitab yang ada. Itu andai kata kritisi betul seketat, tidak saya terima kok semacam itu ini. Tapi gak diterima orang yang nganu kabeh. Jadi tesis itu maksudnya ke sana. Tingkatannya magister kan nih. Itu termasuk misalnya sujud. Diperintahkan sujud, diperintahkan ruku. Kalau skripsi ya kita berbicara dalilnya apa, ruku terus sujud itu bagaimana dalilnya, kemudian cara-caranya bagaimana, harus meletakkan anggota 7 bersamaan, kecuali kalau kening harus dibuka dan sini. Ini tingkatan skripsi. Loh, kalau di situ nanti
tingkatannya doktor itu tingkatnya tesis, beda lagi. Kenapa diperintahkan rukuk? Kenapa diperintahkan sujud? Sejarahnya bagaimana? Bukan tadi sejarahnya bagaimana? Oh, sejarahnya karena orang Arab dulu itu enggan merunduk, kalau di situ menunduk ini lambang kehinaan. Sehingga kalau dia bawa tongkat kok jatuh gak berani, kalau bawa tongkat jatuh gak berani untuk mengambil, menundukkan. Kalau jalan kaki dengan sandalnya itu lepas atau putus, gak berani untuk mengambil. Kenapa? Itu merupakan lambang kehinaan, lambang keasoran. Akhirnya Allah meremukkan, Allah menghancurkan ketakaburan, kesombongan yang semacam itu, diperintahkan untuk rukuk dan sujud dalam rangka untuk mengungkapkan ketawaduan di hadapan Allah, di mana anggota yang mulia termasuk wajah, di mana wajah itu disentil namanya saja diganti raimu, ini sudah marah. Dapurmu itu sudah marah. Tapi harus diletakkan pada tempat yang asor, tempat yang diinjak-injak oleh kaki. Ini berarti suruh mengungkapkan tawadhu. Nah, setelahnya tahu ini tesis macam ini. Terus aku di sujud ini dikritisi hanya untuk mengungkapkan rasa tawadhu, untuk mengeluarkan rasa asor. Nah, merasa asor kepada sama manusia, kepada Allah dan seginya. Akhirnya di dalam disertasi, nah ini rumusan diperintahkan untuk merasa bersalah, mengalah dalam kasus ini karena berdasarkan perintah sujud ini. Ini clear, dokter sudah. Sayang saya nggak kuliah saya sendiri sehingga saya tidak mendapatkan dokter S1 saja saya nggak dapat kok. Loh, itu saya sering di dialog dengan ternyata mudah ya cara nyari. Dokter sendiri itu dalam menerjemahkan, membedakan antara skripsi, antara tesis dengan disertasi, banyak yang nggak bisa juga kok. Itu anunya. Ini caranya semacam itu. Fakih semalam yudkan. Makanya kalau sudah dokter itu menghukumi segala suatu dalil itu semuanya bisa digunakan dalil. Gak sulit. Nah, makanya seperti Imam Malik menghukumi definisinya miskin apa? Orang yang butuh kerja setiap hari. Dalilnya wa masafina tu fakat masakina ya'maluna bil bahr. Mudah. Gak kesulitan. Nah, mungkin saya jelaskan kita perlu untuk mengabadikan situs-situs yang bersejarah itu perlu diabadikan. Karena punya kenang-kenangan. Ini dalilnya apa? Perlunya yang semacam ini apa? Tegas Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan wudhu ini untuk memerintahkan kita menjaga situs-situs kita yang bisa mengungkapkan, yang bersih imajinasi dalam hal-hal kenang-kenangan yang dulu. Apa? Sholat diperintahkan 1 hari 5 kali ini dikarenakan kenang-kenangan hadiah ketika Rasulullah sowan kepada Allah untuk mengabadikan mi'raj kita kepada Allah. Berarti makanya dikatakan sholat mi'rajul mukmin. Ini kenang-kenangan harus dijaga, yang sehingga ketika sholat jangan ingat sholatnya, tapi mi'rajlah hatimu kepada Allah. Nah, ini datangkan hatimu kepada Allah, jangan hanya sholat dagingnya saja, tulangnya saja, tapi hatinya sholat ke pasar, hatinya ke sawah, hatinya mencari uang. Ini itu nggak pas. Ini untuk tata cara sholat dan validan sholat ini namanya, kalau kita bisa merumuskan semacam itu adalah skripsi. Lalu apa di balik sholat? Kita kritisi dalam sholat. Apa di balik sholat ini? Oh, sholat ini adalah untuk mi'raj, untuk kita wusul kepada Allah, untuk naik kepada Allah. Makanya jangan sampai naik kita itu bukan dengan tangan, bukan dengan anggota, tapi dengan hati. Jangan sekali-kali Anda sholat tidak hadir hatinya. Makanya dikatakan wala takunnal ghafilin wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma
takulun. Ini tesis. Loh, setelahnya itu berarti kita harus mempertahankan situs-situs yang bisa menggugah kenangan-kenangan kita. Nah, makanya yang semacam ini seperti di Mekah itu situs-situs Muslim, situs-situs Islam lebih 5.000 situs yang dihilangkan hanya gara-gara takut dijadikan musyrik itu saja. Makam-makam sahabat dihilangkan. Nah, seperti Darul Arqam, tempat pondok pertama kali didirikan oleh Rasulullah, itu sudah nggak ada. Andai kata ada, kita datang itu akan berimajinasi, akan menggambarkan, membayangkan bagaimana betapa Rasulullah mengajarkannya. Wah, ini bisa masuk di dalam hati. Tapi kita datang di sana tidak ada, yang ada gedung-gedung yang megah, sehingga umrah lebih dekat nilai dengan rekreasi daripada kembali kepada sejarah. Niku sing sanjane iki ngono, mulane lek wah lek sakniki gak duwe bojo niku maras-marasen umrah. Kenapa? Karena nilainya bukan ubudiyahnya, tapi nilainya sudah rekreasinya. Gak ada nilai ibadahnya itu kecuali ya tawafnya itu saja. Selainnya ya rekreasi. Dan rekreasi yang sudah sekarang ini. Nah ini termasuk Darun Nadwah, di mana tempat pertemuan orang-orang kafir, dipimpin sidang besar dipimpin oleh Abu Jahal untuk menikung Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah, sehingga kebingungan dan akhirnya datanglah orang tua yang ternyata iblis memberikan solusi. Lah ini jadi Rasulullah akan hijrah. Ini kan bagaimana Rasulullah bisa hijrah? Sejarahnya bagaimana nih? Kalau kita melihat tempat macam itu, Masya Allah, akan bisa berimajinasi bagaimana mereka-mereka jahatnya kepada Rasulullah mengadakan pertemuan semacam ini. Gedung ini yang menjawab. Lu ngoten lalu. Tapi sekarang menjadi gedung-gedung yang mencakar langit. Alasannya khawatir itu jadikan musyrik. Gak mendasar sama sekali musyrik. Musyrik itu harus ke sana. Di Indonesia ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi bagaimana? Gak jadi Hindu kok. Ini wah sekali, termasuk Abil Qubais. Abil Qubais itu tempat yang sangat bersejarah, di bawah pohon para sahabat dibaiat oleh Rasulullah untuk setia kepada Rasulullah, sampai dijelaskan dalam Al-Qur'an walladzina yubayyunaka tahta syajarah, diabadikan. Tapi mana gak ada sekarang, jangankan pohonnya, gunungnya aja gak ada. Abil Qubais sekarang istana. Jadi macam itu, sehingga kalau kita mengekspresikan nggak bisa sudah. Padahal orang tua itu kadang-kadang anak cucunya aja diajak ke pos, ayo meliput saya di pos. Apa Pak? Guruan apa-apa nih Pak, lu ngerti yo. Mbokmu biyen niku iso kantor karo bapakmu ndek kene iki. Ngono lho nek. Termasuk wudu. Kenapa wudu itu hanya 4 anggota?